kematian itu tidak mengenal 3 tempat. Yang pertama, kematian itu nggak mengenal tempat. Di mana kalau udah ajal nyampe datang. Ada yang lagi ngaji mati, alhamdulillah. Ada yang habis ceramah begini pulang mati, bisa nggak? Lo kenceng amis lo ngomong, gua tabok lo. Lo gua lagi halus-halus, lo lagi kenceng baik. Gua kan kiai, gua dilem, gua RT digentak-gentak begitu. Bisa nggak saya pulang ntar mati, Bu? Usah sambal geledek lo. Bisa. Pelan-pelan apa kau nama Ustadz mas? Bisa insya Allah Ustadz. Bagi jangan bisa, lu yakin banget gua mati pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Para ulama dan para kiai, segenap para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada sahibul duka, yaitu Bapak Sutoyo beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan iman. Dan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan alam barzahnya menjadi radhah min riyadil jannah. Dan yang ditinggalkannya ditambah kesabaran dan keimanannya. Terkhusus pada malam ini yang hadir Bapak Ustadz Usman, Bapak Haji Zailani, Ustadz Haji Zainuddin, Ustadz Mama, Ustadz Syahroni, Ustadz Astiadi, dan para RT, RW, lembaga kemasyarakatan lainnya yang saya tidak sebutkan satu demi satu. Dan saya lihat di sana ibu-ibu yang saya hitung ada 12 orang. Hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah nggak lama, insya Allah sampai jam 11.07. Berapa kiai udah pada mati di sini nih. Saudara hadirin, malam ini kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam keadaan suasana Idul Fitri, lebarannya sebulan karena puasanya sebulan. Tapi kalau yang cuma puasanya 2 hari, jangan ngikut lebaran. Enak aja ngacak-ngacak iman orang aja. Apalagi yang sering mancing, setan banget nih orang. Nanti kalau ada yang marah sama saya, nggak usah berantem di sini, di lapangan lebih lega. Sebab saya ceramah harus saya sampaikan yang benar. Kalau memang masih ada yang protes, gua bener ngomong salah juga, gua kudu ngomong apa? Ini tempat murah begini, apalagi tempat mahal, lebih galak. Gua nggak percaya, saudara. Mohon maaf apabila saya dengan orang Parko yang sudah familiar dengan saya, sering kenal dengan saya, ini Ustadz brengsek yang ini mah. Ada yang begitu, gue yakin ada yang ngomong begitu. Saya banyak salah perkataan, ucapan, tingkah laku, pola dan kehidupan saya terhadap bapak-bapak dan saudara. Saya mohon malam ini diridhokan. Jadi kalau nanti ada yang kesinggung, saya udah minta ridho. Setuju? Kalau masih ada yang jengkel juga, gue hantam, enak aja loh. Saudara yang berbahagia, malam ini momennya adalah acara 7 hari dan sekaligus 40 hari, 100 hari. Nah, ini bicara kematian. Saya termasuk penceramah dan ustadz yang sudah 36 tahun menjadi penceramah, tapi di bidang ini belum pengalaman ini. Saya ceramah walimatul arus, walimatul nikah, saya pengalaman sebab saya udah 2 kali nikah, kalaupun yang atung gak ketahuan. Setuju Bu?
kalau bicara tentang walimatul khitan, saya pengalaman walaupun baru sekali-kalinya saya di khitan. Gogah 2 kali embung. Walimatul safar, perjalanan haji dan umroh, saya pengalaman. Tapi kalau bicara masalah kematian, saya termasuk ustadz yang tidak berpengalaman. Karena saya belum pernah ngerasain mati, ini susahnya. Tapi saya coba mensitir satu ayat Al-Quran. Kata Allah, pendek itu ayat, ujungnya aja dah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ayat udah terkenal banget. Setiap ada kematian pasti baca ayat itu. Doanya juga pasti doanya ahli kubur. Jangan jadi ustadz pada ngaco. Tahuan di kuburan doa pengantin dibaca. Kan ada yang doa ada ustadz dongo itu. Ada lagu makanya ustadz nempatin tempat kagak bisa. Lah baca doa pengantin depan kuburan, gue pengen dupak bae itu ustadz. Ustadz juga Pak ada yang salah juga. Emang ustadz bener semua kagak. Ustadz ada yang baca doa salah, ada yang doa bener banget, ada yang doa panjang buat kita sampai pegel, sampai berjangkit panjang apa ulahnya sini. Mana yang gitu ya? Enggak jadi ustadz, kita kudu paham kan. Jangan jadi ustadz pinter, jadi ustadz paham kudunya. Kalau jadi ustadz pinter doang ya kagak paham bagi orang, enak orang sama kita. Nah Pak Toyo juga kudu paham kalau manggil ustadz. Jangan tibang pinter doang manggilnya, kudu paham sama ustadz. Gimana kudunya gua pulang itu. Ya kan gitu. Sebab Nabi Sulaiman alaihissalam diciptakan oleh Allah, diberikan ilmu itu bukan menjadi orang pintar, menjadi orang paham. Jadi RT kudu paham, jadi RT gitu. Fungsi gue RT kudunya begini nih, kudu bener. Bayang terawih paling depan, di gue mah setan banget RT. Terawih cuma semalaman, bangsat banget RT di saya makan. RW kayak nongol-nongol, gaplek paling depan kan bangsat RW gitu. Jengkel berantem sama gua, nggak apa-apa gua mah. Sebab kalau jadi penceramah mikirin orang bele, pegel gua. Udah amplop murah dimarahin orang, udah najis amat ya, berantem sama gua. Insya Allah nggak ada yang jengkel ya Pak. Gua mah jengkel nggak ngapa-ngapa, gua yang ngomong. Nah, lalu bagaimana persoalan idza jaa ajaluhum, apabila ajal sudah datang? Ini jaannya film ini. Kata Ustaz Effendi ini. Di mana sudah datang, kata Al-Imam Qurtubi, bahwa orang kematian itu tidak mengenal 3 tempat. Yang pertama, kematian itu nggak mengenal tempat. Di mana kalau udah ajal nyampe datang. Ada yang lagi ngaji mati, alhamdulillah. Ada yang habis ceramah begini pulang mati, bisa nggak? Lo kenceng amis lu ngomong, gua tabok lo. Lah gue lagi halus-halus, belum lagi kenceng baik. Gue kan kiai, gue dilem, gue RT digentak-gentak begitu. Bisa nggak saya pulang ntar mati Bu? Usah sambal geledek lu. Bisa. Pelan-pelan apa kau nama Ustadz mah? Bisa insya Allah Ustadz. Bagi jangan bisa, lu yakin banget gue mati pulang. Ya? Ada yang minta mati tempat pengennya di Ka'bah Baitullah, bulak-balik ke tanah suci Mekah, pengen mati di depan Ka'bah, matinya di depan empang, bisa. Tarik babon 2 kilo gitu kok. Mana habis nyiram 2 kilo, hujannya cakep, mati sudah. Muntap mantap. Tukang mancing dia yang ngomong yang mantap. Dia yang ngaku sendiri, maling kan begitu paling enak, nangkepnya begitu tuh. Bisa juga ada orang minta mati di Ka'bah Baitullah, mati di Pasar Rebo. Ada yang minta mati lagi ngaji, lagi narik main gaplek. Terus main. Bisa, kenapa? Tidak mengenal tempat. Almarhum ini, saudara almarhum siapa? Urhan ini kan asbabnya cuma satu, cuma kena setrum. Kalau setrum batu baterai. Lah setrum di atas 140 watt. Nggak ada orang yang mati itu gara-gara kebal, kagak mati dia mau kebal, enggak. Gua kalau ada orang mati kecil dibacok gua kagak nempan, sama gua menempan, gua yakin sama gua. Ayo dah siapa yang ngaku kagak nempan sama gua mah gua adepin gua mah.
Enggak kudu pakai golok sama tangan gua, kalau gua mati gua berhenti jadi kiai, enggak percaya saudara. Masih muncul dengan anak bumi kanan ucapku cara gelap seraku ya. Ya. Kalau enggak mati jangan kata gua Abdurrahman. Kiai jarang begini ya Pak. Jarang yang begini kan? Jarang, makanya gua mahal. Ente sebagai kawan jangan tanjak tunjuk, bantuin amplopnya, jangan nunjuk doang, bantuin jangan. Ibu, kenapa enggak mengenal tempat? Kata Imam Qurtubi, bisa lagi ngaji, bisa lagi sholat. Kemarin viral orang lagi sujud mati, lagi nyekek botol mati, tidur sama bininya mati, dua-duanya. Napas mati, bawah mati, ya bang. Ibu, yang pertama yang kata Imam Qurtubi, yang kedua kematian itu nggak mengenal saat lagi muda bisa. Almarhum Perjaka kan kudunya mah nggak pantas, yang pantas bahkan maaf nih Pak Toyo, kudu bapaknya dulu lebih tua. Ini bicara mati, bicara pantas. Kalau bicara pantas kan kudu yang pada tua dulu. Ini ngapa dia yang Perjaka? Kawin belum, beban hidup belum ada. Ini kudu yang begini kudu pada mati dulu. Nih, ya maaf ya Pak, jangan berantem sama saya nih. Ini kan lagi bicara pantas, ini kan bicara dalam ini. Ini bicara tauhid ini masih. Wah, jangan sembarangan Ustaz, ini gue ngeledek gue suruh mati. Lagi bicara tauhid. Keyakinan bahwa yang harus pantas mang mati, mang yang tua dulu itu kenapa bocah? Betul nggak? Karena memang saat muda juga bisa mati, saat tua juga ada yang udah tua agak mati-mati, anaknya hampir enek sama emaknya. Kapan sih emak mati udah capek nyebokin baik? Ibu, ke nenek-nenek sekarang mama nenek-nenek kita Bu, kalau anak 8 nenek-nenek 1 bisa keurus anak 8. Tapi sekarang nenek-nenek 1 anak 8, lihat ya, di kamar sendirian, yang satu kagak datang, yang 2 kalau mau lebaran begini doang tuh bawa sirup, anak 8, yang 7 bawa sirup, bawa ikan, bawa duit, yang satu ngandutin keluar pulang, gala bawang ngurus, minyak habis. Ini saat lagi kaya bisa, saat lagi miskin apalagi. Lagi miskin mah gampang banget sama mati kan Pak, apalagi musim corona udah. Ada orang miskin lagi ngap-ngap terus dia suntik mati. Lah kenapa? Sebab kalau orang kaya bisa mati bisa, cuman kalau orang kaya mah kalau mati habis diimpus cakep banget itu. Ya Allah, udah habis di rumah sakit habis diimpus, terus habis dikasih vitamin, terus habis dioksigen, meninggal. Pantas orang kaya mah. Coba orang miskin, emang apa itu mati pada biru begitu, habis diurut. Nah ini ya orang miskin gimana diimpus, duit kagak punya, dibodrek udah payah. Nah, bisa saat lagi kaya bisa, orang lagi jaya meninggal bisa, lagi miskin seger bisa. Dia kan lagi miskin nggak mungkin mati cepetan orang miskin. Riak ijo, rada nyesek napas, masuk angin, nonton dangdut lagi sialan miskin lagu, main gaple pulang jam 2 kan doglok miskin gitu. Ibadah kagak, pagi-pagi bukan sembahyang subuh tuh miskin, nyari krotok goblok. Itu rata-rata yang lagu yang begitu tuh, yang miskin setengah, mbayang subuh kagak, ngaji kagak, sama mancing doyan. Ini setan ini. Boleh saya ngomong begini Pak? Boleh lah, bayar kagak apa kagak sih, itu ngapain gue itu? Gratis ngedengerin gua aja jengkel, enak baik. Ini persoalan saat, waktu. Dan yang ketiga, waktu asar bisa, waktu subuh bisa. Saya mah pengen hari Jumat waktunya meninggal, rebo. Saya mah pengen lagi sembahyang Jumat, Pak hari Sabtu Kliwon. Ya kan?
Inilah kematian, tidak mengenal waktu, tidak mengenal saat, dan tidak mengenal tempat. Oleh karenanya kata Imam Qurtubi bahwa kematian dan ditinggal mati itu adalah musibah yang paling besar, Pak Toyo. Sedih, tapi ada yang lebih besar dari kesedihan itu. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah yang paling besar adalah ditinggal kematian, tapi yang musibah yang lebih besar dari itu adalah lupa kepada kematian. Itu musibah besar, paling besar-besarnya musibah bagi umat Islam itu yang lupa dengan mati itu. Sama puasa ogah, lupa mati itu orang. Puasa bang, belum sempat baik, bego. Ngebangunin sahur mah rajin buat galau, tiang listrik kita buin tang tang teng teng tang tang teng teng. Sahur. Jam 7 udah ngopi kan, sabar geledek. Kalau terawih yang paling depan belagu sejadah HP bawa 4, ngapa bang? Corona tail lu. Besok udah kagak datang lagi, baik. Ada di sini begitu? Lebih banyak. Kalau ada mah 1 2, ini mah semuanya hampir. Sama ngaji rada ogah gitu kan, lupa mati orang. Suruh ngaji pada ogah, ngaji riungan kagak mau, lupa sama mati. Mati itu butuh orang, lu kaya, lu miskin, butuh orang lain. Emang mati bisa sendirian lu? Ke kuburan digotong, ngejak kuburannya digali, amilnya kudu yang hidup. Nah kalau amil mati ngikut kubur dua-duanya. Ya. Kenapa? Lupa kepada kematian. Bahwa orang yang meninggal dunia adalah bukannya mati, tapi hanya berpindah ruhnya. Yang dimatikan hanya jasad ini. Orang tua kita dahulu yang mati apa? Jasadnya, ruhnya tetap dipelihara oleh Allah. Makanya tadi tahlil wasuma ila arwah wasima ila ruh, pulan bin pulan, bahwa keyakinan bahwa ruh itu hidup. Yang dipendam cuma jasad, Pak. Ruh ini dipelihara oleh Allah. Yang menjalani siksa kubur jasad, bukan ruh. Makanya ini ruh nggak berarti apa-apa, walaupun ganteng banget, apalagi ibu-ibu pada lagu pada kagak menggah sekarang kan, muka di glowingin begitu. Udah mati mah dihantam rayap, pantat digede-gede gak disuntik, tai ledik baik, betul nggak? Tapi ketika orang sudah mati, jasadnya dipendem. Akhirnya apa? Jadi santapan cacing tanah belaka, yang pada akhirnya mulai 7 malam seperti ini bergelembung dada dan dadan kita gemuk mulai 7 hari, Pak. Makanya orang yang kurus kalau udah mati mah tenang, gemuk. Apa yang gemuk bikin gede. Nih yang pada kuru-kuru tenang. Dalam kubur 7 hari sampai 14 gede. 40 hari meleduk. Kenapa? Karena yang keluar dari badannya yang gemuk itu nanah dan darah. Yang pada akhirnya nanah dan darah menjadi belatung-belatung yang makan badan kita sendiri. Ini ngapa melongo baik? Ya bukan gue bingung, gue ngapa ini, gue iseng gue ini. Tadi pada kadang lah gue iseng gue juga ini. Ya bukan melongo, bingung ngapa. Lalu seperti apa kematian ini? Dalam Kasyful Ghaibiyah saya baca bahwa ketika manusia di alam dunia ini yang ribuan jutaan miliaran jumlahnya, umat Rasulullah maupun bukan umatnya Rasulullah, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, di Kasyful Ghaibiyah dikatakan ada namanya Syajaratul Muntaha, pohon alam yang namanya nama kita semua daunnya ini. Abdurrahman, Ustaz Fendi, Ustaz Iwan, Ustaz Mama, RT, RW ada, Pak Budi, Pak Gatot, Pak Amran, Ujang, Udin, Agus, Cileman, Poti, Pak Jenab, Encop, Sophia, semua itu daunnya nama-nama kita semua. Kapan itu tugas Ijrail? Ijrail tugasnya di bawah pohon Syajaratul Muntaha. Saya baca di Kasyful Ghaibiyah. Ngapain Ijrail tugasnya? Menunggu daun yang menguning. Begitu daun menguning, coplok dari bahannya, melayang, pelayang, jatuh di pangkuan Ijrail, disebut namanya
Misalkan Mamat, maaf ya Mat, ini mah lagi kebetulan namanya, jangan ntar gue disuruh mati, ini mah lagi contoh, tapi emang kebetulan ya bagaimana ya. Jatuh ke tangan Israel, dispensasi waktu dibaca saat hari itu tinggal 40 hari, manusia itu sudah menjadi mayat sebetulnya. Makanya manusia itu kalau udah tinggal 40 hari ada aja yang buat inget-ingetan kita Pak, memekasin namanya. Walaupun nggak sakit, dia sehat walaupun sehat. Dulu kemarin di Babakan sana tuh RT masalah nggak pugu-pugu salaman mau lebaran, nggak tahu memekasin lebaran 2 hari meninggal. Makanya kalau ada RT salaman tanya bagaimana teh urusan ini. Tenang deh, lu mau kan satu teman gue, lu mah ya gue juga sayang kalau dia meninggal, kan belum sembahyang bener-bener amat. Iya Pak, ya Pak. Nah saat itu 40 hari manusia sudah menjadi mayat, yang ngelihat cuma malaikat Israel. Ya Allah, dia berangkat sembahyang alhamdulillah, dia berangkat ke masjid alhamdulillah, dia melakukan ibadah alhamdulillah. Malaikat bergembira ngelihat orang yang mau dicabut nyawanya tinggal 40 hari ibadah. Yang paling enak malaikat pengen buru-buru itu tuh, tinggal 40 hari hayu we, pagi-pagi lagi ngudek we, jam 4 ngaji kagak, sholat kagak, nyampur sama orang kagak, hablum minannasnya kurang bagus, hablum minallah hancur, sedekah nggak pernah, nyampur ngaji, nyampur tahlil nggak pernah. Tinggal 40 hari manusia sudah menjadi mayat. Lalu apa tugasnya Israel? Bentar. Ketika manusia mau meninggal dunia, saudara, 170 malaikat mencabut dari mulai ujung jempol sampai ke lutut. 170 malaikat mencabut dari jempol sampai ke dengkul. Pulang lagi 170 malaikat, datang lagi 170 malaikat mencabut dari dengkul sampai ke pusar. Mulai dingin. Urat nadi sudah tidak bergerak, sirkulasi darah berhenti Pak, pernapasan sudah mulai terhendak, kaki dingin, nggak punya urat nadi yang hidup. Mulai tetangga pada bingung, lihat apa babalu noh, mamang lu lihat udah pada dingin, udah kayak kedebong. RT repot nyari pelangpang buat apa? Orang belum mati nyari pelangpang bae lu mati. Pulang lagi 170 malaikat, datang lagi 170 malaikat mencabut dari pusar sampai ke dada. Ya Allah, mulai itu nyesek. La ilaha illallah. Kalau orang sudah sampai ke dada ini dengan kalimat tahlil, bukannya ke rumah sakit buru-buru segala bangle, tukang suruh pada disuruh pada datang, dukun suruh pada niup-niup. Apa kata malaikat? Mau nempan tiupan lu. Ini mah bukan urusan lu, kata malaikat, urusan gua ini mah. Biar cincin sudah gede telur kutu. Telur kutu maka jadi gede telur limo, bulu limo segede telur soang kutu lah itu nggak bisa membantu saudaramu. Pulang lagi 170 malaikat, datang lagi 170 malaikat mencabut dari dada sampai ke kerongkongan. Mulai klak kluk klak kluk. Reang semua anak cucu. Tetangga dipanggilin RT yang lagi pada mancing supaya pulang. Teh, Bang Anu mau meninggal, udah ngapa dilemparin balas joran, dilemparin, tendang-tendangin semua. Semua yang pada lagi pada nonton bola pada pulang, yang main bulu tangkis sudah pada pulang. Abang mau mati udah. Nah, anak tugasnya yang ada sekeliling daripada orang yang mau meninggal, tugasnya satu, menuntun kalimah la ilaha illallah. Makanya kita saat kemarin 2 tahun dijauhkan kita dari orang-orang yang mau meninggal. Sedih. Kata dokter, maaf ya Pak, Bapak jangan deket-deket. Bagaimana ngajarin kalimat la ilaha illallah kalau kita jauh dari orang tersebut? 2 tahun dijauhin. Ketika orang menyebut la ilaha illallah, tersenyum dia.
mencabut 170 malaikat, pulang datang lagi 170 malaikat, mencabut dari kerongkongan sampai ke ubun-ubun. Dari ubun-ubun dicabut, ada yang ditarik, melet, matanya melotot, dadanya mengangkat. Kenapa? Saking sakitnya dan melotot matanya ngelihat ke langit. Kenapa? Karena dia melihat ketika dicabut ruhnya oleh Ijrail, diberikan kepada malaikat Zabaniyah. Hancur ini saya. Kenapa? Zabaniyah yang gue pulang bayi apa ini ya? Nah kalau pada mau ngombe kan gue bingung ini. Ada lagi yang tersenyum, kalimat la ilaha illallah, menggelengnya ke kanan, tersenyum dia. Ternyata dia melihat ruhnya dipasrahkan kepada malaikat rahmat. Masya Allah. Makanya jangan main-main Pak sama kematian. Gua mau mati gampang, kagak sore pagi, nggak sore siang, nggak sore siang malam. Ayo surup matahari, surup umur gua. Bayang kagak, puasa belum. Kan itu namanya mati nekat. Ngaji, sholat apalagi wajib. Jangan main-main sama sholat. Tahir rajin, sembahyang kagak, kan bingung ngajinya sama siapa ini ustadznya. Udah ngegelar tikar isya kagak, subuh udah mal bakal, besok bangun jam 7 tapi mata segede kenong. Sholat wajib. Emang dosa orang nggak sholat? Masya Allah, paling maksiat yang paling besar umat Nabi Muhammad orang yang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Aku mah hidup yang penting bener, yang sembahyang belum tentu bener. No, ada ibu-ibu di kampung saya dikatain, empo mapo sembahyang mah sembahyang juga, sama laki makanya nyolong duit laki mulu. Bagaimana tuh Ustaz hukumnya? Ya gua kata gua jawab, itu sembahyang alhamdulillah tibang nyolong duit laki. Kalau nggak sembahyang mah motong barang laki. Emang dosa orang kagak sholat bagaimana? Yang pertama, orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu maghrib, pertama dengerin, berani meninggalkan sholat maghrib satu saja dalam hidupnya, maka dosanya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berani meninggalkan sholat maghrib 1 kali saja, maka dosanya bagi anak laki-laki berzina dengan ibunya, bagi anak perempuan berzina dengan ayahnya. Maghrib di empang baik. Lalu bagaimana orang yang sholat asar ditinggalkan berani? 1 kali saja orang yang meninggalkan sholat asar 1 kali, maka dosanya sama dengan dia merobohkan Ka'baitullah 1 kali. Udah berapa kali ini ngeburu-bugin Ka'bah kita? Bayang pada di tangan paling ngebesan, ibu-ibu udah ngebesan, bayang asar udah ditinggal. Bayang ada yang kagak khusyuk, biarin nggak khusyuk, memang kita sama manusia biasa. Bayang asar, po, ntar habis asar kita ngebesan ya kesusukan orang Parko. Di bawah katanya di geria udah siapin apa? Oh, mobil bak sama angkot 05. Bayang asar, Allah belum duduk petasan, kaget gua ketinggalan. Ya bayang campur ketinggalan begitu. Kalau khusyuk belum bisa kita umat biasa. Kalau Rasulullah khusyuk, kita bagaimana mau khusyuk? Bayang motor beat 2 bulan belum kebayar, orang assalamualaikum dia kaget, debt collector. Ibu-ibu juga begitu sembayang, ada lagi bari sembayang bari ngomelin laki, ada kan lagu mah kayak ustazah sembayang mah ngomelin laki nggak pulang-pulang 2 hari, Allah nah ini gue unyang begitu. Masa Fatihah campur unyang begitu? Lagi emang setan bisa banget ya cek, setan bisa banget kan. Duit 5.000 itu lagi bocah minta jajan nggak ketemu, begitu sembayang bisa ketemu.
Allah, bisa dibuat taplak ketemu itu. Mau muda mau tua sama kan. Sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan siapa yang tidak sholat meruntuhkan agama. Musuh yang paling besar bagi umat Islam adalah bukan hanya orang kafir yang memusuhi Islam, tapi orang Islam yang tidak sholat. Musuh besar kita, meruntuhkan agama bagi dia, meruntuhkan agama secara umum. Ngaku Islam kagak sembahyang, ada mantu sama mertua, mantunya agak sembahyang, mertua agak sembahyang, berdua-dua maghrib melongo, berdua kayak sapi ompong. Kata malaikat, ini sampai geledek dua-duanya monyetnya, gua kata gitu. Sholat, kenapa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Barang siapa yang mendirikan sholat isya, satu waktu saja sholat isya ditinggal dengan sengaja, maka dosanya diberikan oleh Allah. Allah tidak akan ridho apa yang dimakan, yang diminum di dunia ini sampai dia meninggal. Satu kali sholat isya yang ditinggal. Sholat subuh bagaimana Ustaz? Sholat subuh, orang yang berani meninggalkan sholat subuh satu waktu saja, maka dosanya direndam dia 60 tahun di neraka jahanam. Maka dengan hitungan akhirat berarti 60.000 tahun direndam di neraka hanya satu kali ditinggalkan sholat subuh. Udah berapa subuh kita ini, udah berapa tahun baik kita ini. Sholat jangan main-main. Sehebat apapun kamu hidup nggak sholat, nggak berkah. Sekaya apapun kamu hidup banyak harta, nggak berkah hartanya. Sehebat apapun kamu jualan begitu laris, tapi jualannya nggak bakal dapat berkah. Kenapa? Tidak sholat. Ada yang ngomong begini, gue tahu nih, atau gitu gue kagak dateng. Lah gue diomelin habis-habisan. Emang gue mau omelin, gue lagi ceramah kan. Kau diomelin datang ke rumah gue maki-maki, nah itu ngomel, emang lagi ceramah umum. Ngapa kesinggung lah, salah lu. Saya tanya di jalan kereta KRL depan tuh di warung jambu, bapak ketabrak kereta, di sana keretanya apa kitanya? Ayo, keretanya salah apa keretanya apa kita yang salah? Kalau kita diri jalan kereta, kereta lagi lewat, salah kita apa salah kereta? Salah kita. Kenapa lu diri jalan kereta? Itu kan jalan kereta. Tapi kalau kita lagi diri di sini kereta kemari-mari, itu kereta yang salah. Iya. Lu mau ngapain kemari? Mari rel kagak ada apa, kagak lagi tahlil. PA kereta geblek. Ya? Makanya saya ini menyampaikan yuk sholat, bekal ibadah, bekal mati. Akhirat lama, yang kubur ini yang paling masalah. Kubur ini training nih. Kalau sudah dikubur, kita masuk kubur digebukin malaikat selamanya sampai hari kiamat. Siksa kubur paling berat, kata Umar bin Khattab bilang, aku yang paling takutkan ketika dikubur. Kenapa? Aku sendiri. Makanya malam ini kenapa bikin tahlil? Nah ini masuk tuh, ada posisi pembicara. Kenapa bikin tahlil? Tujuannya meringankan beban dosa-dosa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apabila dia punya bahan, tinggal nambahin. Dia rajin sholat, tinggal nambahin tuh pahala dari kita. Dengan doa kita biar dia tambahin. Ini yang paling susah, udah kagak punya modal minta ditambahin, kan ini ngaco. Mbak yang kagak puasa kagak, kita tahlil capek doang, terus terang beda. Emang kagak punya modal, masa kita modalin lagi, modalin mulu. Itu bukan minta tambahin, namanya goblok PA itu orang. Sekarang si RT, Ustaz, datang ke Susukan, ngapa? Kamu dagang ikan, Ustaz. Punya modal 5 juta, kudunya mah 7 juta modal, tambahin ngapa 2 juta? Nah itu wajar teh, belum minta ditambahin cuma 2 juta lah. Kalau lu datang tambahin apa Ustaz? Tahap berapa? Gua kagak punya bisa. Nah itu PA lu teh, PA goblok itu bukan ditambahin, namanya nyusahin orang. Sama mati pun begitu, kalau kita nggak punya modal sholat, nggak punya modal sodako, nggak punya modal ibadah, nyusahin orang doang. Tahlil rame buat begini lah, modalnya kagak, apa yang mau ditambahin kira-kira? Makanya saya kadang-kadang kalau orang-orang di luar ahli sudah bicara, kalau orang sudah mati jangan didoakan.
Saya setuju nggak setuju, tapi doa mah harus. Tapi nyampe atau tidak bukan urusan kita. Ini malam ini urusan Allah. Tapi kita yakin Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang sudah wafat itu doanya kita bagi yang hidup akan sampai. Makanya ada orang kemarin nggak percaya sama doa kita. Kiai, apa? Udah bapak saya mah jangan didoain, dalam kubur jangan ditahlilin. Oh iya dah, sebab kagak nyampe kata dia gitu. Ya saya diri depan kubur. Bagaimana bapak-bapak kalau ahli kubur ini bapaknya almarhum ini supaya kita sumpahin, biar dikebukin malaikat tiap hari. Kata anaknya, jangan Ustaz, kata lu kagak nyampe. Masa doanya kagak nyampe nyumpahin nyampe. Ini orang PA apa goblok lu ngaji? Sampai saya yakin. Makanya kadang-kadang kalau kita sampaikan itu dengan ulama, dengan para kiai, dengan para salafus saleh, dengan para aulia, apalagi baca ratibul hadan pakai wa yu'ida alaihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wa dunya, sampai kepada orang-orang salafus saleh buat ahli kubur kita sampai. Makanya malam ini bukan hanya almarhum yang sudah meninggal dunia yang sahibul duka malam ini anak Matoyo, orang tua, tapi kubur kita malam ini keduman pahalanya. Makanya tahlil ada la ilaha illallah. Itu malaikat bawa bakul. Assalamualaikum, salam. Mamang, iya. Orang Parko ya, iya. Kelihatan sih mukanya. Muka apa? Hampir kegusur. Ya ilah, ini kan Parko bukan saya menghina ya, sama kampung saya dulu kan ini ya ilah sepi karangnya ya Allah ya. Jalan susah, kencing rasanya susah. Ya hajatan begitu susah naruh pelampang rasanya ini ya. Gitu. Mana di kampung saya mah ada yang pelit banget sama jalan, rumah juga romannya pelit banget sama jalan. Akhirnya tuh bapaknya matinya dibuka pintunya kagak muat, akhirnya dia jendela belakang diserolokin. Gua kata terjun bebas. Sampai Amang ini ada pahala dari mana? Anak Mamang. Di mana dia? Malam Jumat ini Mang, Sayyidul Ayah. Mana bulan Syawal Mang, kata ini malaikat ini pahala buat Mamang. Anak Mamang tahlilnya mantap banget. La ilaha illallah, bari merem baik. Ini banyak amat kugu mantap. 100 juga berisi banget. Alhamdulillah dah, kata Mamang ya, tuh kesiram pahala. Ada lagi nenek-nenek sampai nama malaikat, cek ada apa malaikat ini nyampain pahala dari mana? Dikit amat sepiring. Iya bu. Ini siapa yang tahlil? Cucu Ence. Emang ini apa? Malam Jumat. Tumben tahu. Biasanya di mana? Biasanya mah tahu di mana itu malam Jumat. Nah, terus ini saya sampaikan ini sepiring, alhamdulillah berisi juga berisi 50 gue baru ngantuk. Ada lagi nampan manampan isinya kagak ada pisan, gua amprong di suaranya. Kata malaikat, Mamang ini ada pahala dari mana? Dari Parko. Siapa ini? Ponakan Mamang tadi tahlil di rumah Setoyo, disebut-sebut nama Mamang sama keponakan. Terus lah ini senampan, lah ini ceper amat. Ya buku juga tahlil tibang begini doang tuh bangun. Baca mah kaget tiba goleng nih pala. Oh boleh jadi nampan tuh yang begitu nampan kosong. Jadi sampai pahala sampai yakin bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kita yang hidup doanya. Dari mana? Waladun soleh yad'ulah, dari orang-orang yang soleh di sekitarnya, bukan hanya anak secara nasab. Ini kalimat general dalam tafsir Jalalain jelaskan, bukannya berarti secara anak secara nasab yang dilahirkan dari orang tuanya sendiri, tapi bisa juga anak buah yang soleh, bujang yang soleh, tetangga-tetangga yang soleh, RT yang soleh, kawan-kawan yang soleh, dan seluruh handai tolan yang soleh akan sampai doa kepada orang yang sudah pulang ke rahmatullah. Makanya itu percaya tahlil. Yang kedua, ngapa tahlil disuguhin air? Ayo dah, haus itu emang penting. Tapi kok di mana-mana mah kiai pakai susu, di sini doang sama air putih. Gue maklumin, bab gue mendatangnya belakangan, nggak ngapa-ngapa.
Ya Pak Toyo ya, nasib gua. Kenapa kok pakai air? Ternyata walau bisyurba ilma. Walau bisyurba ilma, bagaimana ketika orang meneguk satu tegukan air putih saja yang kau suguhkan kepada orang-orang yang tahlil, kau suguhkan kepada orang-orang yang baca Quran, kau suguhkan kepada orang-orang yang baca doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, kau jadikan niat sedekah buat almarhum, maka seteguk air itu akan sampai pahalanya. Belum pisang, belum lagi kadang-kadang semangka panas begini mah enak. Betul enggak? Salak yang 14.000 sekilo, jeruk 22 rada asem, betul enggak? Yang paling buah naga pakai begitu, kalau kedua merah semua orang pada itu sampai makanan, sampai makanya kita percaya kalau ahli sunnah wal jamaah itu kenapa kok resep sama tahlil, resep sama berkat. Ternyata orang ahli sunnah wal jamaah memahami bahwa apa yang dimakan, yang disuguhkan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia pahalanya akan sampai. Tapi ada orang romannya anti banget sama tahlil, ngapain tahlil tapi berkat dibawa. Itu PA gue tendang orang gitu. Lu kata lu kok setan lu sama mulut rada menghina. Apain mulut Nabi dimeriah-meriahkan, Nabi mau udah mulia tapi bawa berkat dua, katanya bid'ah. Kalau emang berkat, emang menurutnya bid'ah, tahlil bid'ah, itu berkat lu jangan dong PA. Masa jeruk malah banyakan di ya kaget tahu. Wah kacau ya. Makanya jangan gampang membid'ahkan ya. Kita ini banyak pendatang, banyak paham, kita hargai paham orang lain, tapi jangan coba-coba kadang-kadang menyakiti hati orang. Contoh kemarin aja tuh, komplek sama kita kan beda nih. Komplek mah kadang-kadang 11 tuh ya, 4-4-3 kayak Chelsea yang malam main tuh 4-4-3, bagus pasangan. Chelsea malam 4-4-3 ya, cakep itu, serangan bagus. Makanya saya bilang bener 4-4-3 mantap ini, cepat selesai sama gol ya, betul nggak? Yang 4-4-3 jangan suka sombong, kodong-kodong di komplek ngomong saudara-saudara, ustadznya tuh ustadz komplek, ini terawih yang dibenarkan adalah 11 rakaat dengan witir. Kita ini mengikuti Rasulullah, tidak bid'ah. Yang bid'ah adalah itu yang 23. Begitu nunjuk. Manakah kamu parkol bisa? Lah Ustaz parkor ada jengkel, ambeknya rada ada. Kata Ustaz Fendi, gua lawan, gua itu megang speaker lagi. Saudara-saudara, terawih yang benar kita 23, walaupun pakai ayat kul palak, kul anas, kul hukul, ya udah gitu. Kita 23 yang benar, maka itu yang 11 bid'ah adalah masuk neraka. Waduh. Kalau sudah yang di parkok Ustadz ngomong masuk neraka, yang di komplek masuk neraka, itu yang mancing berdua-dua lagi ketawa we. Kata dia apa? Untung kita nggak terawih. Ini nih, ini. Boh. Ini ngapa lagi mancing lagi. Emang saya maaf ya Pak, saya 4 itu puasa ada ilmu laduni yang saya puasakan. Kata Al-Imam Husairi, kalau sudah orang memiliki itu, ketika dia tempat dimanapun kampung berada, dia terasa. Kata guru saya, kalau nanti kaki kamu kanan yang depan, kaki kanan itu jempolnya ngegermet, itu banyak mancing begitu. Makanya tadi ngegermet kaki saya. Berarti tukang mancing di sini. Itulah dunia saya berarti ya. Saya lebih tahu. Kata yang tukang mancing, tai. Saudara sekalian ya, makanya mudah-mudahan hasil malam ini yang di 100 harikan orang tua kita almarhumah insyaallah menjadi ahli khair, ahli syahadah, ahli jannah, dan anak kita saudara Burhanuddin mudah-mudahan Allah jadikan alam barjah radhah min riyadil jannah. Dan kita semua yang ada malam ini jangan terkena musibah yang paling besar. Kata Imam Syubki Imam Syairi apa? Musibah yang paling besar adalah ketika orang lupa kepada kematian. Pulang dari tempat ini jangan suka kita tertawa. Boleh tertawa saat ini, tapi setelah pulang nanti kita bisa berpikir ternyata saya pun akan seperti nanti, seperti dia yang malam ini ditahlilkan. Itu saja. Mohon maaf, ayo kita baca Fatihah, nanti diteruskan oleh Ustaz Fendi ya. Ustaz nanti terusin Ustaz. Ente mau jawab jam 12 ke orang sini bodo amat.
Lah kalau saya mau orang kemana-mana, mau ke keradenan, sebab di ini mah kematian, ono mah pernikahan. Ini mah kan ya namanya kematian ya yang ngundang lagi Pak Toyo bari lemes, kita bingung kan. Gua kagak datang, gua penasehat pedagang, gua datang kayak ngeribet amat ini gua ya udah. Pokoknya gua mah tadi jam 9 nyampe di keradenan, ono mah pernikahan, sebab ono mah udah 4 bulan. Ini mah kan baru lagi malam. Saya ngomel, Pak Toyo ngapa bukan dari kemarin-kemarin? Kan gak tahu saat begitu kata dia. Iya juga ya, mati mah bu emang gak direncanain. Makanya saya mah nggak pernah ada orang ngundang mendadak Ustaz ntar malam menuju hari. Iya biasa saya mah. Bapak sebab kematian mah nggak ada yang rencana. Tapi saya mau apabila nanti ya ada yang meninggal dunia pengen diceramahin dengan saya, tolong bilangnya 2 bulan sebelum mati. Bener saya terima. Dan Pak Toyo ya. Toyo mah kan teman saya nih. Jadi jangan mikirin apa-apa. Sebab saya dari dulu dipesan sama guru saya, kalau kamu ceramah di tempat orang musibah, jangan suka minta amplop dan duit kepada orang yang meninggal dunia begitu. Ini ngapa sih gua ngomong, paham kagak sih? Ya. Ada yang ngomong, ini Ustaz nyusahin orang musibah. Siapa bilang nyusahin? Akhir jadi pahala. Bagaimana gua yang nyampein malam ini? Kalau ini ilmu bermanfaat diamalkan oleh para pendengar malam ini, maka pahalanya bukan hanya Bapak yang dapat, tapi almarhum dapat pahala gara-gara saya ceramah malam ini. Bukannya akal, bener ini gua ngomong. Lu mah bego banget sih pada ya. Kocak akal itu. Siapa bilang? Nah kalau malam ini yang belum sholat bisa sholat, betul. Yang belum ngaji bisa ngaji. Karena akibat dampak dari ceramah saya, maka pahalanya itu mengalir buat orang yang sudah meninggal dunia malam ini. Apa kata malaikat? Wahai almarhum, ini pahala baca Fatihah yang benar, ini pahala sholatmu yang benar. Kenapa? Saya kan nggak pernah bener sholat. Malam 7 ada ustadz dari Susukan ngomong masalah sholat. Ada 6 orang yang biasanya nggak sholat jadi sholat. Pahalanya buat kamu, dibagi juga tuh pahala. Makanya sama ustadz yang ceramah begini jangan suka bilang kalau ustadz nyampe Druman nyampe no, cubit-cubitan gimana sih, gue bagaimana emang? Gue datang ngedoain, betul nggak? Adapun sampai atau tidaknya doa kita malam ini, saya yakin tergantung keikhlasan kita. Bapak ikhlas ya? Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan seterusnya bukan hanya Ramadan kemarin kita ngaji, bukan hanya Ramadan kemarin kita beribadah, setelah Ramadan pun kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Cukup Pak, 45 menit, hampir 48 menit, 50 menit saya ceramah. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa kan? Ya kagak ya, begini lu mah lah capek gue diri begini. Lu enak gue ngurut. Yang ceramahnya capek mah begini kan Pak Toyo ya. Capek nggak Pak Toyo? Ya kagak sih tuh mah. Ya tapi gue kagak dibangkut-angkutan baik. Ya insyaallah ya. Mari kita baca Fatihah buat almarhumah, yang 100 hari buat almarhum, yang 7 malam ini mudah-mudahan Allah jadikan radhah min riyadil jannah, diampunkan segala dosa kesalahan. Ala hadhihi niyyah wa tilka niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang Bapak sekalian, insya Allah kalau ada yang mati undang saya lagi. Ingin hati memeluk gunung namun apa daya tangan tak sampai. Ingin memeluk nunung di bawah pun manggah jauh. Itu aja ya. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.